ada siapa ini? Bentar ya. Oke, saya lihat dulu ada Pak Tony, ada Pak Joni, Pak Sigit, Pak Sebastian, Kaleb Kurnia, ada masukan Pak Andre, Pak Kaleb Kurnia siapa ya? Bentar katanya Pak Rifki ya. Oke, ya udah, yang sudah bergabung, terima kasih atas waktunya. Yuk kita bahas fokus kita yang terutama dulu, option. Sebagai info Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan, ini Zoom meeting artinya komunikasinya dua arah. Nggak usah sungkan, langsung aja stop dan instruksi Johannes, nggak apa-apa ya. Oke, pertama-tama saya mau laporan dulu. Ini adalah video, sebentar saya hide dulu. Kalau Anda bisa di YouTube, demikian juga ini rekaman ini kita nanti juga akan upload di YouTube. Itu posisi account Johannes bulan lalu, Anda bisa lihat di YouTube, ini saya bantu play aja. Itu kita NLV-nya kurang lebih di 20.700. Anda bisa lihat di sini, 20.700, dan untuk bulan ini, saya buka account real saya, itu posisi sekarang NLV saya berada di 21.675. Jadi ada kenaikan kurang lebih 4-5% lah dari bulan lalu, Februari, sampai Maret. Itu sedikit progres ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, kalau kita lihat dari video bulan lalu, Anda bisa lihat ini adalah posisi saya. Ya, saya ada punya CL, CL-nya kita ada pasang sell put dan sell call, ya itu masih ada. Kita juga ada set S. Set S ini Anda bisa follow up atau kalau lupa bisa putar videonya yang bulan lalu lagi. Kita ada vertical put, kita ada sell call, set S, dan kita ada sell call set W. Terus kita ada LE, dan yang terakhir ini kita ada HE, HOK. Ini nggak kelihatan ya. Nah, perubahannya apa? Posisi bulan lalu sama sekarang. Nah, yang pasti satu, Bapak Ibu, LE ini kan expired optionnya tanggal 5 Maret. Ini sudah expired dan kita taking profit. Aman, so far so good waktu itu, benar-benar goal. Nah, kalau set S, yang set W-nya goal, Anda boleh cek set W, kita punya sell call di 700 dan width tidak pernah di atas 700, itu goal. Set S-nya yang sell call 1480 juga goal, yang nggak goal ini cuma ini, combo ini. Nah ini 1330 sama 1340. Ini adalah bukan option selling. Ini adalah vertical put. Maksudnya apa? Vertical put di sini, Anda kalau lihat grafiknya, itu adalah yang sempat pernah Johannes ajarkan. Basicnya kita percaya tidak ada 12 bulan hijau berturut-turut atau 12 bulan merah berturut-turut. Jadi bulan lalu, Pak, ternyata candle monthly-nya soybean itu hijau lagi. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, 9 bulan berturut-turut hijau, sehingga posisi kita loss. Nah, Anda bisa lihat di posisi yang sekarang, LE sudah bikin profit, ini adalah posisi yang sekarang yang Johannes mau bahas ya. Nah, nanti kita akan kembali ke set S, yang pasti vertical put-nya itu sudah rugi. Kenapa? Karena candle-nya hijau lagi, sehingga kita melanjutkan perjuangan kita. Ini adalah satu paket, 1380, 1390. Ini bukan option selling, tapi ini vertical put. Bagaimana kondisi profitnya? Ya, kalau candle monthly-nya merah. Ya, merahnya harus di bawah, tembus di bawah 1380. Saat ini set S-nya masih 1403. Oke. Nah, yuk kita mulai satu persatu. Pertama yang Johannes mau sharing kan adalah makroekonomiknya dulu ya. Kalau Bapak Ibu tahu akhir-akhir ini vaksin juga sudah mulai dibagikan, optimisme pasar itu juga bertumbuh, dan itu juga terlihat aktivitas ekonomi juga mulai recovery ya, walaupun tidak sebagus sebelum corona. Lain cerita pada waktu tahun lalu April, Mei, Juni itu benar-benar ekonomi itu jatuh, benar-benar tidak ada aktivitas ekonomi, kena lockdown, kena apa. Tapi sekarang sudah starting a new normal ya, dengan adanya vaksin, protokol COVID, orang juga sudah sudah nggak pusing deh, bosen, nggak tahan, stay at home terus nggak tahan ya kan, mau nggak mau harus kerja nih, stay at home nggak kerja,
juga pusing. Keluar ada risiko corona juga pusing, tapi ya anyway orang tetap harus adaptasi kan. Nah, hal ini itu dibuktikan, didukung dengan sebuah data. Jadi kalau kita cerita, kita ngomong, itu kita nggak cuma mau pakai pendapat. Opini bisa salah, tetapi yang namanya data ekonomi itu tidak salah. Bapak Ibu, salah satu indikator ekonomi yang paling penting yang pernah Johannes ajarkan apa? Anda harus bisa melihat yang namanya PMI atau ISM. Apa itu PMI atau ISM? PMI atau ISM seperti di sini ya. Ini adalah CNY, Cina punya PMI, ini ada Jepang punya PMI, nanti ada US juga. Nah, PMI atau ISM itu seperti yang kalau Anda pernah ikut workshop kita, itu adalah indikator yang lebih cepat, leading indikator daripada GDP. Ya, di mana aturan mainnya apa? PMI singkatannya adalah Purchasing Manager Index. Artinya, kita percaya adalah sebuah aktivitas bisnis, apalagi yang berhubungan dengan bisnis yang sifatnya jual beli barang atau produksi barang, itu adalah kalau kita aktivitas purchasing manajernya untuk pembelian bahan bakunya banyak, artinya nanti yang dia jual juga banyak. Nah, kalau memang tidak ada permintaan, tidak ada sales, GDP, gross domestic product-nya itu tidak improve, otomatis orang ngapain beli bahan baku. Nah, GDP itu adalah masalah total output produksi. Kalau PM itu adalah masalah total pembelian bahan baku. Sehingga kalau total pembelian bahan bakunya banyak, maka nanti GDP-nya juga improve. Makanya kita lebih suka lihat PMI, bukan GDP. Karena GDP telat. Oh, sudah keluar laporannya gini-gini nih. Oh iya ya, GDP-nya tahun ini naik ya, ekonomi tumbuh. Oh, sahamnya udah terlanjur naik dahulu. Makanya kita monitornya adalah PMI atau ISM. Cara bacanya bagaimana Bapak Ibu? Intinya simpel. Kalau PMI atau ISM nilainya di atas 50, seperti ini Cina. Yes, ini warna merah. Kenapa? Karena diperkirakan di bulan Maret ini PMI atau ISM Cina di 51,1. Ternyata ketika laporan aktualnya keluar, itu di 50,6 di bawah forecast. Tapi still good. Ya, any numbers above 50, angka berapapun, kalau PMI, kita bicara tentang PMI, di atas 50, itu adalah artinya economic growing. Itu cara bacanya. Kalau di bawah 50, artinya ekonomi slow down. So, from China, kita lihat ekonomi growing, ya 50. From Jepang, wow, growing juga. Ya, periode yang lalu 49,8 ternyata mereka sudah berhasil melewati 50, bahkan di atas 50, di 51,4. Sehingga artinya ekonomi bullish, ya, market ekonomiknya saat ini sedang bullish. Dan penggerak ekonomi dunia seperti biasa negara US yang menjadi panutan kita, itu sendiri Anda bisa lihat USD. Nih, ISM-nya apa? Di angka 60, Bapak Ibu. Ya, bukan lagi di 50. Ini sampai bahkan di 60. Artinya ekonomi growing. Jadi jangan heran kalau Anda lihat stok saham Dow Jones itu naik-naik terus. Terus apa? Komoditas yang berkaitan erat dengan minyak, dengan ekonomi, yaitu crude oil. Kenapa? Kalau ekonomi growing, bahan bakar untuk produksi juga naik, demand-nya juga banyak, sehingga Anda bisa lihat juga oil, jangan heran, wow cepat sekali ini, dia sudah balik lagi dari level 37 sampai 40, 50, bahkan sampai 65. Yes, kenapa? Karena ISM-nya sangat bagus. Ya, jadi itu adalah satu hal yang perlu Bapak Ibu tahu mengenai masalah ekonomi secara makro. Nah, ini saya akan tutup dulu, sehingga Bapak Ibu, yang kita bahas komoditas pertama kita di malam hari ini adalah masalah crude oil. Bagaimana pandangan kita tentang crude oil? Satu, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, business is good, business is growing, ya, aktivitas bisnisnya mulai naik lagi. Kedua, masalah oversupply yang terjadi tahun lalu pun bagaimana, itu saya bisa tunjukkan di sini, yang namanya crude oil stock. Bentar ya, saya kasih lihat. Nah, ini. Nah, Anda juga bisa lihat di sini. Nah,
stok crude oil ya, yang biru ini adalah tahun lalu. Crude oil-nya stoknya itu tinggi banget, oversupply kan di tahun lalu kalau Anda cek tahun bulan Mei sampai Juli Agustus harga minyak kan hancur. Tetapi masalah oversupply ini sudah berkurang. Bahkan di bulan Maret terakhir ini dia sudah mengikuti yang garis kuning ini, yaitu sesuai rata-rata 5 tahunnya, rata-rata average sebentar, ya average 5 tahunnya. Jadi secara stok pun tidak separah itu oversupply-nya. Oversupply-nya tidak separah itu, habis itu ekonominya juga growing, poin kedua. Poin yang ketiga, kalau kita bicara komoditas oil, kita juga harus menganalisa geopolitical tension-nya bagaimana, yaitu kita bicara tentang apa? OPEC. Ya. OPEC saat ini kan kalau Anda ngikutin berita, tetap production-nya di limit. Walaupun harga minyak sudah recovery sebagian sampai di level 65 sekarang, apakah OPEC ini mulai increase production-nya? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Bahkan ada ekspektasi the next OPEC meeting itu tanggal 4 April, pokoknya awal April. Di sini Johan sudah siapkan. Anda bisa lihat di sini adalah, nah, OPEC decision perkiraan untuk nanti April sifatnya unchanged, tidak berubah. Artinya apa? Dia tetap limit production-nya. Kenapa? Karena OPEC sendiri harus berhati-hati kalau dia mau menaikkan produksinya. Kalau dia tiba-tiba terlalu cepat menaikkan produksinya, ntar harga minyak oversupply lagi, jatuh lagi. Ya, sehingga dia sengaja pelan-pelan dia tetap limit produksinya, dia limit supply-nya, pasokannya dia limit, tujuannya apa? Untuk maintain harga minyak ini tetap tinggi atau tetap kuat. Ya, jadi dia tidak mau sembarangan untuk increase production-nya. Nah, ini pun juga dilihat dari berita terakhir di Reuters tentang market outlook. Market outlook bagaimana? Nah, market outlook kita lihat kan memang saham-saham ini naik sih, tapi kondisi fisik, kondisi realnya kita rasakan adalah business is not as good as before. Ya, kenapa? Karena pada kenyataannya saham naik itu apa? Saham naiknya itu karena kenaikan real, ekonominya benar-benar pulih, bahkan lebih bagus kalau Anda lihat Dow Jones all time high, lebih bagus daripada sebelum corona. No, tidak. Sebelum corona bisnis masih lebih bagus daripada kondisi sekarang. Tapi kenapa saham itu masih bisa break new high? Itu karena kenaikan saham itu bukan murni karena aktivitas fisiknya, tetapi karena banyaknya stimulus yang dikasih oleh pemerintah. Jadi Anda harus bisa bedakan itu. Ini kenaikannya based on real economic atau kenaikannya berdasarkan stimulus. Itulah yang dilihat oleh OPEC, Bapak Ibu. Sehingga mereka lihat downside risk-nya masih banyak ini. Artinya pandemi ini selama belum kelar, belum beres total, apalagi corona katanya ada mutasinya, virus corona. So, market still pesimis. Nah, dalam hal ini mereka harus berhati-hati karena sekali mereka buka increase production-nya, tapi ternyata economic slowdown lagi, waduh, harga minyak jatuh lagi. Tentunya OPEC juga tidak mau itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, dengan menimbang 3 hal yang Johannes sebutkan, kita percaya bahwa market untuk crude oil itu bakal tetap konsolidasi di area kurang lebih bisa-bisa 55 sampai 70, 60 sampai 70 lumayan konsolidasi. Rally yang terakhir itu sudah terjadi dan saatnya mungkin kalau kita bicara 1-2 bulan ke depan seharusnya sifatnya konsolidasi. Ada beberapa argumen yang tadi Johannes sebutkan yang bisa menopang harga minyak itu untuk tidak turun kencang karena 3 faktor yang tadi Johannes sebutkan. Nah, bagaimana dengan satunya? Apakah minyak bisa naik drastis juga, Pak? Karena kalau kita berbicara option selling, kita nggak harus mahir, kita nggak harus pintar dalam prediksi arah. Oh, ini naik, ini turun. No, no, no. Mau naik, mau turun terserah. Tetapi yang penting kita itu naiknya nggak terlalu kencang, turunnya nggak terlalu kencang. Karena kan kita sistemnya seperti jaga gawang kan. Jadi kalau Johannes lihat kondisi-kondisi yang terakhir ini, kalau kita bilang apakah minyak bisa turun kencang, susah. Kenapa susah? ISM-nya bagus, OPEC juga tetap limit production-nya. Nah, kebalikannya sekarang. Oke, Pak, apakah minyak sekarang bisa naik kencang? Nah, kalau Johannes lihat minyak apakah bisa naik kencang, itu juga saya bisa bilang susah. Kenapa? Karena data-data fundamental yang Johannes dari tadi ceritakan, itu
sebagian besar 80 to 90% itu sudah terrealisasi ke harga crude oil sekarang yang naik kencang dari 50 sampai 65. Jadi sudah terrealisasi, ya, sudah price in. Kita ngomong bahasa Inggrisnya price in. Apa itu price in? Data-data fundamentalnya sudah tercermin ke harga minyak yang akhir-akhir ini naik. Jadi pun minyak baru tembus 60, kalau dia juga mau tembus 70 lagi, saya lihat juga susah kalau harga minyak ini mau naik secara tajam. Kenapa? Karena crude oil stoknya walaupun tidak oversupply, tetapi kita ini bukan di sebuah fase di mana crude oil itu stoknya sedang dikit, wah supply-nya sedang bermasalah sehingga menyebabkan harga minyak itu bisa naik cepat. Nope, stok kita juga banyak ya. Anda bisa lihat di titik merah ini itu masih oke. Kita tidak ada di fase undersupply atau apapun. Jadi saya lihat tidak ada faktor-faktor yang juga bisa menyebabkan minyak itu naik kenceng banget. So, kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya artinya sell put is okay, good. Sell call is okay, good. Bahkan, in fact, kita ada rencana untuk masuk sell put dan sell call bersamaan, khusus crude oil. Kenapa? Karena faktor hal yang terpenting dalam melakukan option selling, yaitu IV. Apa itu IV, Bapak Ibu? Implied volatility. Saya cuma mau jelaskan sekali lagi. Kalau sekarang kita bicara tentang implied volatility, artinya apa? Kalau IV-nya tinggi, artinya option itu dalam kondisi overpriced. Nah, ketika option dalam kondisi overpriced, artinya apa? Anda mau jaga atas di ujung langit atau jaga bawah jauh banget di bawah di dasar laut ya, itu Anda kasih jagaan strike-nya jauh banget. Kalau memang IV-nya lagi tinggi, kalau memang opsinya lagi overpriced, walaupun Anda pasangnya jauh banget, itu masih ada duitnya, ya, masih ada harganya. Nah, yuk kita cek ya. Nah, ini adalah kita buka table optionnya crude oil, kita cek yang 34 hari. Kita buka Bapak Ibu. Nah, simpelnya katakan 65. Jadi harga minyak itu sekarang di 65. Ayo kita main sell call sell put, kita kasih gap-nya 15. Contoh 65 saya tambah 15, strike 80 call-nya. Saya rasa ini jauh banget. 65 saya kurangi 15, itu katakan strike-nya di 50. Wow. Kalau kita bermain option kurang lebih 1 bulanan, kita jaga bawahnya di 50, jaga atasnya di 80, sedangkan crude oil harganya sekarang di 65. I think for me, I think I can sleep every day, every night dengan peace ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu apa. Nah ini kita lihat. Untuk yang put kita lihat sisi yang kolom kanan dan Anda jangan heran, sell put-nya di 50 nih ya, contoh bid-nya 15, ask-nya 17. Artinya transaksi kemungkinan terjadi di midpoint tengah 16 poin, which is value-nya adalah $160. Nah sekarang kita lihat call berada di 80, contoh. Nah, ini call 80, bid-nya 23, ask-nya 25. Kemungkinan transaksi terjadi di tengah poin ya, di tengah midpoint yaitu 24 poin, which is 24 poin ini itu dollar value-nya 240. Dengan kata lain Bapak Ibu, ilustrasi Johannes yang tadi saya sebutkan dan saya akan lakukan transaksi ini, itu kita melakukan sell put dan sell call, kita mengantongin premi 240 ditambah yang tadi 160. Kurang lebih kita mengantongi premi sekitar $400, Bapak Ibu. Wow, sangat bagus kan? Nah, trade margin, option selling kita juga harus mengerti masalah margin management. Basically, Bapak Ibu, yang kita mau lakukan adalah kurang lebih kita nggak mau melakukan naked. Mungkin sell call 80-nya saya kunci dengan buy call di 95, probably. Sell put yang 50 saya kunci dengan buy put di 35. Nah, dengan kata lain, nanti kalau saya melakukan itu, margin yang dibutuhkan itu kurang lebih paling sekitar 2.500 sampai $3.000. Artinya Anda bisa mendapatkan kurang lebih $400 dengan margin kurang lebih 2.500 sampai 3.000. Oke, worst case kita pakai 3.000 aja. Return on margin-nya itu masih masuk Bapak Ibu. Anda bisa mendapatkan kurang lebih 10% lebih untuk aset crude oil dalam waktu kurang lebih 1 bulan dengan tingkat safety seperti ini, 50 dan 80. Thanks to IV yang sedang tinggi. So this is our first trading plan ya. Jadi itu untuk analisa crude oil. Nah, sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang crude oil? Jelas? Enggak, sudah.
Jelas ya. Nah, sehingga posisi Johannes sebentar lagi juga expired tanggal 17 Maret, yang 59 put 70 call, let it be yang ntar expired, worthless. Nanti kita mungkin mungkin sebentar, 17 itu hari apa? Oh, 12 Jumat ya. Mungkin saya akan masuk hari ini juga. Kenapa? Karena saya anggap posisi ini as good as cash. Saya takut kalau saya nunggu saya tanggal 17, ininya expired dulu, ntar IV-nya keburu turun. Jadi kemungkinan malam ini kita akan lakukan itu. Oke, chat ya, saya lupa, saya kabarnya diingetin chat. Oke, Pak Andre, saya bisa tolong? Oke, Andre, ya udah. Saya kalau misalnya ada pertanyaan di chat, Pak Andre bisa bantu jawab ya. Oke, saya lanjutkan dulu karena waktu kita cuma 1 jam. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang natural gas, NG ya. NG, kalau kita lihat grafik natural gas. Oke, NG saya suka nih. Saya sukanya kenapa? Dia sedang turun. Ya, saya berharap kalau misalnya posisi NG saya ntar expired dan NG-nya masih rendah, saya bisa sell put lagi. Oke, NG kita akan bagi dua, ada analisa long term sama analisa short term. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, pendapat Johannes bisa salah, bisa benar. Saya always confidence dengan harga natural gas. Kenapa? Karena harga natural gas tergolong relatif rendah. And the future energy itu natural gas. Ya, minyak, batu bara itu sudah mulai berkurang. The future energy, segala sesuatu itu pasti bahan bakarnya adalah natural gas. Kenapa? Karena natural gas itu dipakai sebagai pembangkit listrik, sumber pembangkit listrik, PLTU. Ya, jadi negara Amerika, negara Cina itu kan untuk produksi listrik kan bisa pakai nuklir, bisa pakai batu bara atau minyak. Nah, tetapi kalau di Amerika sendiri pembangkit listrik terbesar itu PLTU, bukan solar, bukan wind system, angin, itu renewable. Nah, di sini ada laporannya Bapak Ibu yang Johannes mau sharing. Yang pertama Bapak Ibu, kita tahu adalah di bumi ini penduduknya semakin hari semakin banyak. Otomatis energy consumption itu definitely 100% tiap tahun pasti meningkat. Nah, tinggal dibagi aja energi consumption-nya ini dipakainya dari apa? Pembangkit listriknya, minyak, batu bara, gas. Nah, ini Anda bisa lihat. Memang utamanya yang menguasai pasar pembangkit listrik itu adalah minyak. Tetapi Anda bisa lihat consumption-nya, kenaikan incrementalnya itu ya boleh dikatakan landai, tidak sepesat yang warna kuning yaitu natural gas. Bahkan coal, batu bara sudah zamannya, sudah eranya, sudah nggak sebagus kapan hari. Anda lihat dengan berkembangnya consumption, bertambah banyak consumption, market share untuk batu bara ini dia masih stabil stagnan. Jangan natural gas naik tajam, dan kenaikan tajam yang kedua adalah warna hijau adalah renewable. Renewable itu apa? Sumber pembangkit yang renewable yang bisa didaur ulang. Contoh, solar system, matahari, angin, nah hidro, laut, tekanan air. Itu ada renewable energy ya. Memang itu infrastrukturnya masih belum terlalu populer, tetapi untuk kita bicara 1-2 tahun ke depan tetap perkembangan paling pesatnya di gas. Apalagi mobil-mobil listrik semakin berkembang. Kalau mobil-mobil listrik berkembang, otomatis mobilnya sudah nggak makan bensin lagi, nggak makan minyak, tapi makan listrik. Sedangkan pembangkit listriknya dari siapa? Dari natural gas. That's why saya pribadi saya sangat confident. Every time saya lihat harga natural gas itu sedang rendah, saya pasti langsung melakukan sell put. Ya. Nah, ini Anda bisa lihat. Global gas consumption has risen, meningkat paling cepat dibandingkan major source, dibandingkan source-source yang lain seperti oil, gas, nuklir, coal, batu bara. Itu permintaan kenaikan dari tahun ke tahunnya, kenaikan permintaannya paling pesat itu adalah gas consumption. Ya, memang sekarang kita sedang ada kondisi yang supaya memang gas itu lagi banyak karena sempat kena imbasnya minyak, sehingga harga natural gas boleh dikatakan susah naik ya. Anda bisa lihat di sini grafiknya sebentar. Saya mau ngilangin ini gimana? Oke. Di sini ya kita buat time frame-nya, yes.
Price natural gas itu sekarang berada di sini. Ini benar-benar parah. Tahun lalu pada saat corona 1,44, tetapi dia juga sudah mulai recover sama seperti minyak. Nah, natural gas sekarang berada di area 2,661. Kalau kita mau gabungkan dengan technical analysis, Anda boleh lihat di sini, ini juga tandanya natural gas kondisinya sedang oversold di bawah. Ya, di bawah, dan ada mungkin support resistance sampai di level 2,5. So sekarang berada di 2,6. So long term-nya cukup bagus untuk natural gas. Nah, sekarang kita lihat kondisi core fundamental supply dan demand-nya. Oke, yang pertama ini OPEC saya sudah bahas. Nah, weekly natural gas. Stok untuk saat ini, kondisi saat ini, stoknya sudah sama seperti minyak, tidak berlebih, bahkan kalau gas ini lebih parah banget, maksudnya pengurangannya lebih banyak. Itu Anda bisa lihat stoknya sekarang berada di 1793. Dibandingkan tahun lalu yang lagi banyak-banyaknya, memang banyak 2050, tetapi tahun ini jauh lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Nah, dibandingkan rata-rata 5 tahunnya, itu dia berada di 1934, tapi kondisi sekarang 1793. Artinya apa? Kita tahu adalah kondisi stok natural gas saat ini dibandingkan rata-ratanya, dia cukup rendah. Karena rata-ratanya di 1934, sekarang stoknya di 1793. Dan Anda bisa lihat ini grafiknya, kita berada di sini, ya, di sini. Rata-ratanya itu yang garis tengah hitam ini. So, dengan kondisi supply seperti ini, yang kita yakini satu, apakah mungkin, semua mungkin, maksudnya secara kemungkinan besar, harga natural gas bisa turun tajam. Well, kalau saya menilai berdasarkan data ini aja, dengan kondisi stok seperti ini, saya yakin cukup percaya harga natural gas kalau mau turun tajam itu susah. Karena salah satu kondisi yang bisa membuat harga natural gas turun tajam kalau suplainya banyak banget. Sedangkan suplai saat ini di bawah rata-rata. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mau Anda perhatikan yang masalah rig count. Tahun lalu kena corona, itu kan banyak tambang titik-titik tambang minyak dan gas. Kalau orang nambang minyak pasti dapat gas juga. Itu yang tutup. Anda bisa lihat saya flashback balik ke awal 2020 sebelum corona. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini datanya mingguan. Nah, ini adalah 670, itu adalah rig-nya oil, kolom ini. Yang 123 ini adalah rig-nya gas, sedangkan yang di kiri adalah total, oil and gas. Ya. Nah, yang Anda lihat, sebelum corona menyerang kurang lebih di bulan Februari, Maret, April, itu rata-rata titik tambangnya itu ada 670 untuk oil, ya 675, 676, 678, 679, 680 cukup stabil, sedangkan untuk gas itu berada di level 110, 120. Dan Anda bisa lihat ketika corona terjadi, wow, dari yang nilai 670 titik tambang menghasilkan minyak, banyak yang tutup. Kenapa? Nggak laku, nggak kepake, minyaknya nggak kepake, demand-nya hancur sehingga suplainya berlebih, sampai titik-titik parahnya itu turun sampai cuma 180 titik tambang untuk minyak dan 75 titik tambang untuk gas. Nah, pertanyaan saya simple, Bapak Ibu. Bolehlah kita bicara kondisi sekarang walaupun ada PSBB lah, masih ada COVID, tetapi saya rasa orang sudah nggak lockdownan di rumah, orang sudah berani, termasuk saya, sudah berani traveling tentunya dengan masker, protokol yang ketat. Artinya kan aktivitas bisnis itu sudah hampir kembali normal, tidak sesunyi dan sesepi waktu awal-awal corona, sehingga demand pun mulai recovery. Pertanyaannya Bapak Ibu, demand minyak mau recovery itu butuh waktu cepat atau lambat? Simple, cepat. Ya kan, Anda kalau sudah suasana membaik, ya sudah tinggal aktivitas kembali normal, ya dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan, ya sudah demand-nya sudah recovery, kecepatan recovery-nya pasti lebih cepat. Tetapi bagaimana dengan kecepatan recovery supply? Anda bisa lihat, walaupun demand-nya sudah recovery, orang nggak bisa segampang itu, Bapak Ibu. Oh iya ya, sudah recovery ya, ya sudah yuk kita buka lagi yuk, kirim orang lagi, ayo kita eksplorasi lagi, kita buka titik tambang lagi. No, buka tutup titik tambang bukan seperti ngecil besarin keran air, Bapak Ibu. Karena bisa terbukti supply dia mulai bangkit, tapi pace-nya pelan. Sih, kondisinya marketnya sudah mulai normal, ISM-nya sudah mulai baik, tetapi titik tambangnya belum kembali ke normal. Dia masih berada di level 300, normalnya di 600-an itu.
Kenapa? Karena tidak segampang itu. Orang yang sudah bangkrut, titik tambangnya, eksplorasinya ditutup, mau buka lagi juga takut-takutan gitu loh. Kalau demand-nya tiba-tiba coronanya tambah parah lagi gimana? Sehingga dengan kondisi seperti ini, baik oil and gas, kita melihat kecepatan recovery supply dibandingkan kecepatan recovery demand, recovery supply-nya lebih lambat karena banyak pertimbangan. Itu yang menyebabkan supply baik oil atau gas kalau mau oversupply itu susah karena titik tambangnya belum fully recovery. Nah, ini yang kita percaya bahwa anytime you see harga minyak atau harga gas ini sedang rendah, Anda selalu cari masalah timing sell put. Kenapa? Bukan karena saya pede minyak atau gas harganya pasti naik. No, karena saya jauh lebih pede dengan kondisi supply-nya titik tambangnya masih sedikit gini, itu kalau harga minyak atau natural gas mau turun tajam itu susah. Itu aja yang saya pegang, ya. Dan ini juga bisa dilihat dari production. Ini cuma data statistika biasa. Dia ngomong ini. Nah ini, karena demand-nya sudah recover, tapi supply atau production-nya belum fully recover, ujung-ujungnya apa? Supply defisit. Kalau ini terus-terusan terjadi, dan nanti sampai akhir tahun winter terjadi, tiba-tiba winternya itu dingin banget. Wow, kita bahkan tidak memiliki cukup stok untuk memenuhi demand yang sangat banyak nanti di saat winter. Sehingga bisa-bisa ada potensi itu storage krisis, ya. Dan omongan ini, pendapat ini bukan cuma sekedar pendapat, Bapak Ibu. Saya barusan jelasin faktanya itu loh, titik tambangnya sedikit, produksinya pun juga tidak bisa sebanyak tahun lalu, ya jelas karena titik tambangnya belum 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 kembali normal. Makanya dari itu kita percaya untuk natural gas kita masih lebih prefer untuk masukkan sell put. So, natural gas trading plan-nya juga sama. Ini kalau tanggal 26 Maret, hopefully so far so good, 2,5 put saya aman, saya akan masuk sell put lagi. Ya, oke. Nah, sekarang kita topik ketiga adalah komoditas soybean yang saya mau sharing untuk pembelajaran bersama. Kalau ini vertical put 1380 sama 1390 ini satu paket, ini bahasa kasarnya maaf ya Bapak Ibu ya, bodoh-bodohan karena kita cuma nunggu satu candle money merah karena sudah 8 kali hijau. Jadi ya sudah, biarkan. Ini bukan option selling, kita merisikokan kurang lebih Anda bisa lihat buy-nya makan keluar uang biaya 29 poin, sell-nya minus 2, sell option-nya saya dapat subsidi 24 poin. Jadi transaksi ini memang kita ongkosnya pakai poin ya, 5 poin. Kalau ternyata gagal ya saya ruginya 5 poin, tapi kalau saya berhasil ya saya untungnya juga 5 poin. Ya, benar-benar 50-50 ya, cuma kita memanfaatkan karena kita percaya nggak merah terus atau hijau terus. Nah, tetapi Bapak Ibu, Anda boleh lihat juga posisi saya yang ini. Sell call 1550. Sama saya kunci dengan 1650. Ini satu kesatuan, which is ini adalah sell call option, yaitu 4,3 kurangin 1,3, jadi posisi ini itu saya mengantongi 3 poin. Nah, tujuannya 3 poin ini apa? Ya jaga-jaga. Kalau yang vertical put saya enggak goal, saya enggak rugi full, ada hedgingannya, rugi 5 poin ini dapat subsidi 3 poin dari sell call-nya. Artinya kan saya cuma risikokan 2 poin. So, kalau ternyata yang vertical set S ini goal, ternyata sampai 26 Maret dia bisa turun sampai di bawah 1380, yang vertical put-nya saya untung 5 poin, yang sell call 1550-nya kan nggak kena sentuh, jauh banget itu Bu, Bapak Ibu. Sekarang di 1400. Kenapa? Karena IV-nya lebih lagi tinggi. Itu saya dapat ngantongin 3 poin, jadi total 8 poin. Loh Pak, berani Pak melakukan sell call atau set S? Nah, Bapak Ibu, saya sudah analisa. Top komoditas saat ini yang memiliki IV yang tinggi, yang sedang overpriced, sehingga Anda bisa melakukan sell call atau sell put yang jauh dan masih mendapatkan premi yang bagus. Itu adalah cuma CL sama sektor grain. Sektor grain itu ada 3, soybean, wheat, sama corn. Itu IV-nya lagi bagus. Makanya Anda jangan heran kok waktu itu saya masuk di 1550, jauh banget kok masih ada harganya. Itu alasannya. Nah, kembali ke fundamental. Oke Pak, saya setuju Pak, IV-nya lagi bagus, ya kan. Tetapi kan
apa nggak melawan tren? Itu kan kalau Anda lihat soybean itu harganya lagi naik kenceng nih dari 900 sampai 1.400. Nah, di video analisa Johannes yang bulan lalu, yang gathering yang bulan lalu, saya sudah sempat sharing kan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ending rasionya, stok ending rasionya parah. Nah, ini saya putar lagi. Anda lihat Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang laporan soybean, itu stok usage rasionya untuk tahun 2020-2021 yang awalnya 22,9, terus pindah lagi ke 13,3, kan kapan hari kita buat video itu drop segini Bapak Ibu. Jadi beneran sisa stoknya itu memang kritikal banget, cuma sisa 2,6% doang. Ya, Anda bisa lihat di data di sebelah kanan saya juga, itu bahaya banget ya. Ini kita bicara tentang US, kalau ini adalah masalah world stok dunia. Nah, karena soybean yang kita transaksikan adalah soybean di US, jadi kita fokus di data ini. Anda bisa lihat US ini lagi ada masalah supply, makanya harga soybean-nya itu naik kencang. Ini adalah salah satu hal yang Johannes secara pribadi suka dengan komoditas, ya. Beda dengan saham yang kadang bisa dinalar, kadang nggak bisa. Tapi kalau komoditas, kalau tiba-tiba ada naik tajam atau turun tajam, pasti ada alasannya yang masuk akal, gitu loh. Nah, Anda bisa lihat stock ending rasionya 2,6. Itu yang menyebabkan harga soybean itu naik kencang. Nah, ini adalah laporan terbaru lagi Bapak Ibu untuk yang Maret ya. Ternyata tidak tambah parah. Ini yang membuat saya sedikit pede. Ternyata stok rasionya tetap bertahan di 2,6. Dia tidak mengecil lagi. Ya, karena kapan hari mengecil, ini tidak mengecil lagi. Dia bertahan seperti itu. Artinya apa? Artinya saya percaya adalah harga soybean yang naik kencang ini itu sudah mencerminkan kondisi stok yang sedang menipis ini. Selama tidak ada fundamental baru. Apa itu fundamental baru? Contohnya, waduh, bulan ini ada laporan, ternyata apa? Stoknya lebih menipis lagi. Nah, itu mungkin soybean-nya bisa naik kencang. Tetapi kita udah cek, ternyata stoknya stagnan di sana, tidak menipis lagi. Jadi saya percaya kenaikannya pun sudah terlimit, ya, terlimit sehingga bolehlah risiko dibandingkan potensi return-nya itu masih worth it lah untuk kita ambil. Lain cerita kalau laporan terakhir ini ternyata sisa stoknya itu tambah menipis lagi lah. Kalau tambah menipis lagi kita sell call ya mungkin cari masalah. Tetapi sudah cukup stabil. Sehingga Anda boleh lihat soybean sendiri kalau ini expired, kita buka untuk next expiration date-nya, itu kurang lebih kita buka yang 42 hari, Anda jangan kaget, harga sekarang di 1.400, katakan Anda di 1.600 Bapak Ibu. Ya, jauh banget. Itu masih dapat 4 atau 5. Itu kurang lebih satu poinnya $50, 4 sampai 5 ambil aja setengahnya 4,5. 4,5 kali $50 kurang lebih $225. Dengan margin yang dibutuhkan untuk soybean Anda harus pakai credit spread itu kurang lebih di 2.500-an lah. So hampir 9%. Wow. Anda jaga di ujung langit sana 1.600, Anda masih bisa mendapatkan 9% return on margin. So this is good, ya. This is good, and kita masuk ini bukan sembarangan cuma seraka lihat angkanya. Nope, kita juga monitor ternyata emang kondisinya nggak tambah parah kok, dan market pun sudah mulai konsolidasi. Jadi nggak apa-apa, ya. So itu untuk yang soybean, Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya nggak setuju dengan soybean, bagaimana? Corn atau wheat? Oke, nggak masalah. Anda mau ambil corn, boleh. Ambil wheat, boleh. Jujur, di antara tiga ini, saya selalu bilang kepada teman-teman, kenapa kok bulan lalu saya ada sell call wheat. Kenapa? Di antara tiga, corn, soybean, wheat, kondisi stok yang tidak parah, itu adalah wheat. Ya, Anda bisa lihat di sini. Saya tunjukkan. Ini yang corn. Corn juga penurunan lumayan, rata-rata 15 ya, turun cuma tinggal 10%, tapi paling parah memang soybean itu cuma tinggal 2,9%. Sedangkan untuk yang gandum, well, dia cukup stabil lah ya, dari 5349 turun ke 3940, oke, nggak parah-parah banget. Jadi Anda boleh cek di sendiri, wheat itu juga masih bagus ya, ending stock ratio-nya juga masih bagus. Kenapa? Karena wheat itu bisa diproduksi secara merata di seluruh negara, bukan terkonsentrasi pada satu negara.
So, buat Anda yang account-nya terbatas, jangan masuk semua. Ya, tetap pilihan nomor satunya sell call wheat dulu. Ya, kalau memang bisa masuk sell call wheat, nggak usah masuk sell call soybean. Karena sell call wheat itu yang fundamentalnya paling mendukung. Kenapa saya tetap memilih soybean? Karena dalam kondisi saya masih punya vertical put, jadi sell call ini saya mau gunakan untuk hedging lah, boleh dikatakan untuk hedging. Ya, tapi kalau mungkin ini saya bersih posisi, saya akan masuk sell call bid atau sell call con, itu juga bagus. Oke, ya itu untuk yang sektor grain. Nah, HE Bapak Ibu, kalau Anda ikut hog, ya saya ini pembahasan yang terakhir, hog itu kemarin saya cut loss. Simple Bapak Ibu, ritual. Jadi saya sebelum tidur biasa saya internal meeting dengan Pak Andre, dengan tim, saya tanya, ayo guys, ini kita sebelum tidur, kita lihat posisi option kita, ada nggak yang bisa membuat kita ini tidur nggak nyenyak? Ternyata ada, HE, HOG. HOG saya barusan melakukan cut loss, bahkan tidak mengikuti aturan SOP, belum 3 kali premi, saya sudah cut loss. Jadi saya ada mengikuti SOP yang artinya early exit, di mana tidak perlu menunggu 3 kali premi, Anda cut loss. Apa term and condition-nya? Term and condition-nya adalah kalau memang ada sebuah fundamental yang sangat-sangat super jelas. Fundamental apa yang sangat-sangat super jelas itu, Bapak Ibu? Nah, Anda bisa lihat, ini dari kemarin nih, kalau kita lihat daily-nya ya, itu naiknya tajam, Bapak Ibu, cukup tajam loh. Ini hitungannya dia itu dari 86, tiba-tiba naik. Saya kira ini kenaikan ini sudah cukup ini, dari 70 sampai tiba-tiba naik 85, 80, terus mereka sempat konsolidasi, turun ke sini. Lah, tapi yang terjadi kemarin, tiba-tiba setelah enak-enak konsolidasi turun, tiba-tiba dia berani naik lagi. Bahkan kenaikan yang kemarin ini, dia break high, candle top sebelumnya. Ini sesuatu yang nggak nyaman buat saya. Kalau dia mau fluktuasi naik turun, arti kata konsolidasi itu artinya apa? Ya, oke, naik turun, tapi dia tidak break high. Tapi kemarin dia break high lebih tinggi dari topnya yang sebelum ini. Saya sempat ceritakan, HOP ini kenapa sih kok naik? Karena di Cina itu ada African Swine Fever. Ya, jadi porknya itu bermasalah, kena fever sehingga Cina kekurangan stok. Maka ada ekspektasi bahwa kalau Cina kekurangan stok, dia akan import dari negara-negara lain, salah satunya dari negara US. Sehingga nanti supply atau stok di negara US pun juga akan berkurang, sehingga harganya juga ikut naik. Oke, fine. Sama metode yang saya gunakan untuk yang soybean. Nah, 2-3 minggu yang lalu saya lihat, oke, kondisinya ternyata tidak tambah parah. Cukup stabil, IV-nya tinggi, saya manfaatkan, saya sell call. Nah, tetapi kita ikuti perkembangannya, ternyata tambah parah Bapak Ibu. Ternyata tambah parah dan ini terbukti dengan kemarin dia break high lagi. Ini beritanya ada di sini. Materi vlog. Nah, tuh. The market remains in a short-term uptrend as the situation in China remain very uncertain, yaitu a new variant of African swine fever has spread across China. This is a new fundamental yang bisa menyebabkan harga hog itu sempat naik. Nah, argumen saya bulan lalu kenapa saya berani masuk hog, sell call, bukannya saya melawan tren, karena saya lihat sebagian besar sudah terrealisasi. Yang kedua, Bapak Ibu, seasonalnya, kalau Anda boleh lihat, seasonalnya sebenarnya cantik Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang cantik? Ini seasonalnya HE. Actually it's time untuk turun. Tapi again kan, seasonal itu bekerja paling akurat under normal business condition. Dan Anda bisa lihat karena ada anomali ekstra kejadian event-event yang tertentu yang mempengaruhi normal business operation, sehingga seasonal ini tidak bekerja 100% tidak akurat. Karena sudah saya kasih disclaimer warning, seasonal bukan holy grail, bukan ilmu pasti, seasonal hanya bekerja kalau ada normal business situation. Itu yang Johannes membuat saya pede waktu itu saya sell call. Tetapi kalau ini udah break high lagi, saya lebih baik saya early cut loss. Nah, kalau data di US sendiri bagaimana, Pak? Ini semua masih berdasarkan ekspektasi. Kenapa? Karena yes, global pork production-nya itu turun, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kan sebuah fundamental yang jelas-jelas menentang posisi kita sell call. Jadi makanya saya bilang saya nggak perlu nunggu 3 kali premi, ya sudah, kita cut aja. Nah,
Entry-nya bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita lihat dulu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang hawk dan kita pakai future yang lebih spesifik, HEJ21, kalau Anda lihat di buat mandinya, ini yang saya nggak suka. Bulan ini, dia bergerak candle bulan sebelumnya. So, mungkin saya out dulu, mengamati situasinya, kita ikuti beritanya. Kalau memang ternyata mulai kekhawatiran itu mulai hilang, dan juga secara teknikal, kalau dia masih berani bergaya terus, saya nggak mau. Nanti kalau saya melihat sebuah pola candle yang sama seperti ini, katakan mulai agak berbalik arah seperti ini, baru saya masuk sell call lagi. Itu trading plan-nya. Kenapa? Karena IV-nya emang hawk ini sedang bagus. Ya. Oke, dan yang terakhir Bapak Ibu, saya sempat masuk juga sell call Aussie. Ya. Kalau currency, jujur saya sudah bilang Bapak Ibu, currency itu susah sekali dianalisa. Jadi kalau currency biasanya saya 100% technical. Saya sempat masuk dan memang udah profit ya, masih lama saya mau take profit ya kelihatannya, karena preminya tinggal 69. Itu bagaimana Pak Jo ceritanya? Karena saya murni 100% teknikal, saya yakin Bapak Ibu juga tentunya bisa paham atau sudah mengerti cara saya. Yaitu apa? Murni teknikal Bapak Ibu, ini loh, saya masuknya di sini. Overbought, cross, candle merahnya turun, ini juga cross. Saya masuk kurang lebih di sekitar 0,79 ini, saya sudah langsung masuk sell call. Dan waktu itu memang IV-nya nggak sejelek ini. IV-nya sekarang jelek banget, jadi saya ketolongan. Jadi saya masuk pada saat IV-nya cukup tinggi, sekarang IV-nya jadi jelek, makanya preminya cepat hilang, walaupun candle-nya nggak turun-turun banget nih, sideways seperti ini. Ya, jadi itu untuk masukan saya untuk self call Aussie itu cara pikirnya itu, cara decision making-nya seperti itu. Nah, ada satu hal lagi Bapak Ibu, sebuah aset yang dalam watchlist pengawasan saya, yaitu bond. Bond market ini juga jujur kita harus akui, bond market ini kita nggak bisa analisa terlalu detail karena something to do with currency itu, something to do with the interest rate itu, too many geopolitik yang kita nggak bisa, susah dianalisa itu juga. Tapi satu hal yang menarik adalah bond. Kenapa bond akhir-akhir ini turun tajam? Well, basic finance 101 yang selalu John ceritakan, ada bond market, ada financial market. Ketika saham financial market lagi naik, otomatis orang nggak tertarik bond, ya kan? Karena bond sifatnya safe haven. Tetapi kalau memang saham-sahamnya lagi turun, harga bondnya naik. Saham sama harga bond itu relationship-nya itu bertolak belakang. Nah, kita berdua kan juga sama-sama tahu kalau Dow Jones akhir-akhir ini naik tajam. Jadi jangan heran kenapa kok bondnya ini juga turun tajam. Ya, seperti itu. Cuma yang saya suka dari grafik bond ini, kalau Anda buat jadi candle weekly, dia lagi di supportnya Bapak Ibu, MA200. Support sini, support sini. Nah, ini sebenarnya sell put boleh nih, tapi tunggu. Selama itu tiap hari masih break low, jangan. Kita cari signal balik arah. Siap-siap masuk sell put, ya, bukan masuk sell put sekarang. Kalau saya ubah time frame-nya menjadi monthly, juga bagus juga. Weekly, monthly, nyentuh di moving average. Apalagi monthly-nya ini sudah 1, 2, 3, 4 merah berturut-turut. Kalau saya ubah dalam candle OPTX, lebih bagus lagi Bapak Ibu. Ya, mau monthly, weekly, OPTX semuanya lagi nyentuh di support. Ini supportnya di 156 ini. Nggak tahu ini bisa bertahan mantul atau enggak. Merahnya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini saya mau lagi awasin. Seharusnya sudah di support support levelnya. Daily-nya juga sudah oversold. Tapi Bapak Ibu, ini hari ini kemarin juga mulai break low lagi. Nah, yang membuat saya mundur, ya, masih dalam pengawasan, belum ada niat untuk masuk posisi. Balik lagi saya cek, oke, ini masuk sell put. Saya cek IV-nya jelek banget Bapak Ibu. Jadi Anda boleh lihat 156, Anda mau jaga di berapa? Katakan saya mau jaga di dekat-dekat aja deh, yang 42 hari atau 72 hari. Kalau Anda jaga di 148 ya, saya udah hafal Bapak Ibu hitungannya, itu Anda dapatnya 0/16 ya. 16 itu satu petiknya itu sekitar $16, 16 kali 16 sekitar berapaan? 105, 23, 256, 250-an, yes. $250.
Ya, memang kita aimnya kan kurang lebih preminya sekitar itu. Anda mau dapat 250, Anda harus jaga strike-nya 148. Dan 148 itu nggak jauh, Bapak Ibu. 148 itu dekat. Loh, di sini. Dan Anda kalau option selling di 148, Anda nggak nunggu 148 kena baru sekarang cut loss. Paling kalau udah tembus di bawah 150, udah deket Anda cut loss. So, IV-nya jelek. Makanya saya masih lihat dulu, kita awasin dulu. Barangkali kalau tiba-tiba IV-nya mulai naik, nah ini baru kita pertimbangkan. Tapi sangat menarik ini, Bon. Kenapa? Karena saya melihat stok market mau naik lagi juga agak susah. Mungkin saatnya koreksi. Kalau stok marketnya saatnya koreksi, kan bondnya juga koreksi. Tapi koreksinya kebalik, koreksi naik. Secara teknikal juga masuk, dia ada di support. Itu aja yang mau Johannes sharingkan. Oke, pas 1 jam saya kejar. Ada pertanyaan so far, Bapak Ibu? Yang Johannes sharingkan untuk bulan ini itu aja sih yang mau Johannes sharingkan. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung dibahas atau dipertanyakan di sini. Ada? Nggak ada? Sudah? Beres? Ya, gimana? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Ya. Oh, ada Pak Rio. Ya. Ya, Tadi barusan cerita Pak Rio, saya barusan ketemuin Kapoldanya Bali tadi. Ya, ya. Tinggal siap. Tapi enak itu jadi koneksi kita ke depan. Sip. Oke, good. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, Johannes tutup dulu karena posisi saya di Bali, sekarang udah jam 10 dan saya besok pagi mesti bangun juga ada urusan untuk ngasih atensi gitu-gitu Pak Rio. Oke. Oke, kalau memang ada yang kurang jelas atau perlu pertanyaan, jangan ragu-ragu WA langsung ke Pak Andre atau Pak Rifki, mereka siap membantu. Oke? Ya, terima kasih Pak Ju. Ya, thank you atas waktunya Bapak Ibu. Selamat malam, semoga meeting kita ini berguna dan bermanfaat. Oke? Thank you. Terima kasih Pak Ju. Thank you. Thank you Pak Jo. Ya, thank you. Thank you.